Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai kerusakan dan kezaliman. Sebelumnya perkenalkan saya Natasha Salsabella dengan NIM 103240007. Dengan saya M. Iqbal Husain NIM 10324040. Dan saya Ayu Mamalia dengan NIM 1032414. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Iqbal. Ujaran kebencian adalah komunikasi yang menyerang identitas seseorang atau kelompok tertentu berbasis sara dan menimbulkan kebencian serta perpecahan dalam politik dan ketatanegaraan. Hal ini berbahaya karena dapat memicu polarisasi, melemahkan persatuan, dan merusak stabilitas negara. Islam juga menolak segala bentuk ujaran yang menimbulkan permusuhan karena bertentangan dengan nilai keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada bentuk-bentuk ujaran kebencian yang mengarah pada permusuhan. Yang pertama itu penghinaan langsung, yang kedua itu stereotip negatif, yang ketiga labeling atau pelabelan, yang keempat provokasi, yang kelima dehumanisasi, dan yang keenam fitnah dan hoax. Terus 7 candaan, meme atau humor diskriminatif, yang ke-8 low framing bias, yang 9 hasutan kekerasan, dan 10 pengecualian sosial. Hadis-hadisnya itu ada 2. Yang pertama itu hadis tentang larangan kezoliman. Nah, hadis ini itu menegaskan bahwasanya kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat dan harus dijauhi. Nah, begitu pula sifat kikir. Hadis ini itu juga memperingatkan 3 sikap yang merusak keharmonisan sosial, yaitu yang pertama saling membenci, yang kedua iri hati, dan yang ketiga itu memutus hubungan atau tadabur. Nah, ketika penyakit ini itu merusak ukhuwah dan menjadi sumber konflik. Kemudian yang kedua itu tentang hadis larangan permusuhan dan saling membenci. Nah, hadis ini itu menekankan bahwasanya umat Islam itu tidak boleh saling membenci, saling iri, dan saling menjauhi, serta tidak diperbolehkan memutus hubungan lebih dari 3 hari. Dampak-dampak yang ditimbulkan yaitu yang pertama ada dampak psikologis, di mana kerusakan dan kezaliman akan memengaruhi psikologis para pihak yang terlibat, bahkan pihak-pihak yang tidak terlibat. Kemudian yang kedua akan menyebabkan kerugian ekonomi, karena hal tersebut dapat mengikis semangat produktivitas para pihak. Dan yang ketiga, mengikis legitimasi dan melemahkan institusi hukum karena bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil. Kemudian yang keempat, erosi kepercayaan. Kerusakan dan kezaliman dapat mengikis kepercayaan publik. Dan yang kelima, dapat melemahkan institusi pemerintah, karena ketika kepercayaan terkikis maka institusi pemerintah akan melemah, karena kepercayaan merupakan fondasi